Haleluya, shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara? Doa saya biarlah kiranya setiap kita dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Maka dari itu kalau kita ada sampai hari ini, itu adalah bukti kasih Allah yang Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya. Dalam renungan kali ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 61 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Tuhan adalah perlindunganku. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ini membuktikan bagaimana seorang yang bernama Daud sungguh-sungguh mengalami hidup dalam perlindungan Tuhan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa perjalanan kehidupan Daud itu mengalami masa-masa yang sulit. Sejak Daud masih muda, ketika dia dipercayakan oleh orang tuanya untuk menggembalakan dombanya, itu tidaklah berjalan dengan baik, tidaklah berjalan mulus saudara dalam proses penggembalaan itu. Ada begitu banyak ancaman, ada begitu banyak kesulitan yang dia hadapi. Namun sudah dikasih oleh Tuhan sebagai gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba itu, Daud bertanggung jawab sepenuhnya, meskipun taruhannya adalah nyawa. Dia tidak takut dengan berbagai ancaman. Dia tidak pernah takut dengan binatang-binatang buas yang datang, yang mencoba mengganggu domba-domba yang ia gembalakan. Dia tidak pernah takut, saudara. Dia hadapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian, dengan penuh kepercayaan bahwa bersama dengan Tuhan, dia akan sanggup mengatasi, menyelesaikan setiap persoalan yang ia hadapi. Saudara, tidak hanya sampai di situ. Ya, kita ingat bagaimana Daud melawan Goliat, seorang prajurit yang ditakuti oleh bangsa Israel. Tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Ketika Goliat menantang orang-orang Israel, mereka mengalami ketakutan dan tidak ada seorang pun yang berani menghadapinya. Namun sudah dikasih oleh Tuhan, Daud yang masih muda, yang akhirnya menghadapi Goliat yang gagah perkasa, prajurit yang ditakuti, prajurit yang terlatih. Satu hal yang Daud katakan, dia datang demi nama Tuhan, orang Israel yang dihina oleh Goliat. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Daud sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam segala apapun juga, bahkan di tengah-tengah peperangan. Ini yang dia lakukan, ini yang dia kerjakan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya, kemauannya. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya, saudara. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kekuatannya terbatas. Maka dari itu,
Pada waktu dia sadar akan hal itu, dia datang kepada satu pribadi yang tidak pernah terbatas, yaitu siapa? Tuhan. Hampir setiap hari dia mengalami peperangan, dia menghadapi peperangan, dia menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak. Namun sekali lagi, kenapa Daud bisa terselamatkan dari mara bahaya? Kenapa Daud bisa terselamatkan dari musuh-musuh yang mencoba membunuhnya? Satu hal yang perlu kita pelajari, Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Sehingga dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dia tidak takut, dia tidak cemas, dia tidak khawatir. Karena dia punya Tuhan yang hidup, yang akan menyertai dan melindunginya. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi ini adalah janji Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh berharap berlindung kepada Tuhan. Yang sudah dikasih oleh Tuhan. Sama halnya dengan Daud yang tidak lepas dari yang namanya peperangan, tidak lepas dari yang namanya ancaman, tidak lepas dari yang namanya masalah. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Bukan berarti bahwa ketika kita hidup di dalam Yesus, lalu kemudian kita tidak menghadapi masalah. Justru kita semakin dekat dengan Yesus, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, ada begitu banyak juga masalah yang kita alami, kita hadapi. Bahkan Alkitab katakan bahwa orang percaya itu akan menghadapi maut setiap hari. Tetapi bersyukur Allah meluputkannya. Allah meluputkan kita dari semuanya itu. Artinya apa? Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Tuhan yang menjadi penyelamat hidup kita. Maka dari itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan, ayo jadikan Dia satu-satunya yang kita percayai. Sehingga apa, saudara? Sehingga ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan lemah. Kita tidak akan putus asa. Karena kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Tuhan pasti akan menggenapi setiap janjinya di dalam hidup kita. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, apapun kesulitan yang kau hadapi hari ini, jangan pernah ada kata menyerah. Jangan pernah ada kata mundur. Bangkit dan tetap berjuang. Ingat, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita semua. Di dalam segala apapun, kita akan melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Kita tahu, saudara, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dan kita semua adalah orang-orang yang berhak menerima setiap janji Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kiranya renungan hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.